Di planet ini, terdapat kekuatan yang tidak hanya mampu mengubah pola cuaca global, tetapi bahkan mungkin memengaruhi nasib peradaban kuno. Cuaca dan iklim di bumi dibentuk oleh berbagai faktor, termasuk posisi bumi di tata surya, rotasi bumi, pola aliran atmosfer, serta perubahan musim. Namun setiap beberapa tahun sekali, bumi mengalami fenomena iklim khusus, yaitu El Nino dan La Nina, yang merupakan dua ekstrim dari siklus El Nino, osilasi selatan, INSO. Dampaknya sangat besar dan sulit dibayangkan. La Nina merupakan fase dingin dari El Nino, osilasi selatan, dan merupakan kebalikan dari fenomena El Nino. Nama La Nina sendiri berasal dari bahasa Spanyol, yang berarti anak perempuan atau putri. Selain itu, fenomena ini dulu juga disebut sebagai anti-El Nino. Penelitian ilmiah menyebutkan bahwa fenomena El Nino osilasi selatan memiliki sejarah panjang yang dapat ditelusuri hingga puluhan ribu tahun lalu. Fenomena ini mungkin menjadi senjata rahasia yang menyebabkan kemunduran beberapa peradaban kuno yang megah. Contoh terbaru adalah pada Juni 2024, ketika peristiwa El Nino terkuat kelima yang tercatat dalam sejarah berakhir. Peristiwa ini menyebabkan suhu permukaan laut yang sangat tinggi, memberikan tekanan panas yang besar pada terumbu karang, dan menyebabkan kekeringan parah di hutan Amazon. Sementara Amerika Utara mengalami curah hujan ekstrim yang menimbulkan berbagai konsekuensi berbahaya. Melihat ke depan, diperkirakan akhir 2024 atau awal 2025, fenomena La Nina akan menyusul. Lalu, seperti apakah tantangan dan perubahan baru yang akan dibawa oleh fenomena ini ke dunia kita? Salam sehat sejahtera untuk pemirsa setia mata ketiga. Mari bersama kita telusuri wajah baru dari planet yang terus berubah ini, mengeksplorasi bagaimana fenomena La Nina akan membentuk kembali masa depan bumi. Fenomena El Nino, osilasi selatan, INSO, El Nino Southern Oscillation, atau anomali suhu permukaan laut adalah pola iklim yang berulang setiap 2 hingga 7 tahun. Dua fase ekstrim dari siklus INSO ini adalah El Nino dan La Nina. Setiap peristiwa biasanya berlangsung 9 hingga 12 bulan, tetapi dalam kondisi tertentu bisa berlangsung beberapa tahun. Selanjutnya, kita akan lebih memahami bagaimana INSO bekerja, menjelaskan apa yang dimaksud dengan periode netral, dan memprediksi perubahan global dan lokal yang mungkin terjadi dalam beberapa bulan mendatang saat kita memasuki La Nina sisi ekstrim lainnya. Saat bumi berada dalam kondisi rata-rata, periode ini disebut sebagai periode netral INSO. Namun setiap beberapa tahun, fluktuasi arah angin dan suhu permukaan laut akan menandai awal dari peristiwa El Nino atau La Nina. Hal ini menunjukkan bahwa bumi menyimpang dari kondisi biasanya. Peristiwa ini tidak hanya mengubah pola atmosfer global, tetapi juga dikenal karena menyebabkan cuaca ekstrim dan kerusakan lingkungan. Coba bayangkan kita berada di stasiun luar angkasa internasional yang mengorbit bumi. Dari sini, kita bisa melihat planet biru kita yang indah dengan bentuk bola yang sempurna. Seperti yang diperkirakan, sinar matahari tidak menyinari permukaan bumi secara merata. Daerah Khatulistiwa menerima sebagian besar cahaya dan panas, karena di sanalah sinar matahari hampir tegak lurus menyinari bumi. Sedangkan di daerah kutub, sinar matahari tiba di bumi dengan sudut yang rendah, sehingga menerima cahaya dan panas yang relatif sedikit. Di sekitar Khatulistiwa, udara hangat naik seperti balon udara panas, mirip dengan uap yang naik dari permukaan air mendidih. Sinar matahari yang langsung menghangatkan udara membuat wilayah ini hangat dan lembab, membentuk area bertekanan rendah. Udara kemudian naik ke atmosfer. Ketika udara hangat ini naik semakin tinggi, udara mulai mendingin dan mengembun menjadi awan. Inilah salah satu sebab mengapa hutan hujan tropis melimpah di sekitar Khatulistiwa.
udara hangat terus naik, mendorong udara yang lebih dingin ke arah utara dan selatan dari Khatulistiwa. Sirkulasi Hadley atau sel Hadley adalah salah satu jenis sirkulasi atmosfer bumi yang dikemukakan oleh seorang fisikawan dan ahli meteorologi asal Inggris bernama George Hadley pada tahun 1735. Sel Hadley adalah pola sirkulasi atmosfer bumi, di mana udara panas Khatulistiwa naik dan dibelokkan oleh efek Coriolis sehingga turun di daerah subtropis. Udara dingin tersebut akhirnya akan turun ke permukaan bumi, kemudian mengalir dari area bertekanan tinggi menuju area bertekanan rendah di sepanjang permukaan bumi, yakni bergerak menuju Khatulistiwa. Setelah itu, siklus ini akan dimulai kembali, menyelesaikan proses yang kita kenal sebagai sirkulasi Hadley. Namun, bagaimana sirkulasi global yang digerakkan oleh matahari ini berhubungan dengan peristiwa El Nino atau La Nina? Angin permukaan yang dihasilkan oleh sirkulasi Hadley dipengaruhi oleh rotasi bumi yang menyebabkan menyimpang ke arah Khatulistiwa. Fenomena ini kita sebut sebagai gaya Coriolis. Efek inilah yang menciptakan angin pasat di kedua sisi Khatulistiwa, dan perubahan angin pasat menjadi sinyal akan terjadinya peristiwa El Nino atau La Nina. Secara historis, angin pasat sangat dapat diandalkan sehingga selama berabad-abad para pelaut menggunakan angin ini untuk melakukan pelayaran keliling dunia, sehingga dinamakan angin pasat, trade winds. Jejak kimia INSO El Nino Osilasi Selatan dapat ditemukan pada indikator iklim kuno seperti fosil karang yang dapat ditelusuri kembali keberadaannya hingga puluhan ribu tahun lalu. Sedangkan catatan tertulis tentang INSO pertama kali muncul pada abad ke-16. Peristiwa El Nino pada abad ke-16 mungkin membantu bangsa Spanyol menaklukkan kekaisaran Inka, dan pada akhir abad ke-18 peristiwa ini kemungkinan memicu gagal panen dan kekacauan sosial yang menjadi pemicu revolusi Prancis. Meskipun aktivitas INSO memiliki sejarah panjang dan memberikan dampak besar terhadap cuaca dan lingkungan global, namun kita baru mulai memahami mekanisme di baliknya pada abad ke-20. Pada tahun 1920-an, ilmuwan Inggris Sir Gilbert Thomas Walker memulai penelitiannya untuk lebih memahami kekuatan angin musim di India. Saat mencari metode untuk memprediksi kekuatan monson atau muson, dia secara tidak sengaja menemukan fluktuasi tekanan udara periodik di seberang Pasifik ekuatorial yang kemudian disebut osilasi selatan. Fluktuasi ini ternyata merupakan bagian dari sirkulasi udara besar-besaran yang sebelumnya tidak tercatat dan dinamai sirkulasi Walker. Berbeda dengan sirkulasi Hadley yang mengalirkan udara ke utara dan selatan, sirkulasi Walker memindahkan udara ke arah timur dan barat di sepanjang Khatulistiwa Pasifik. Sirkulasi Walker ini tidak digerakkan oleh sinar matahari, melainkan dipandu oleh angin timur dan suhu laut. Baru sekitar 60 tahun kemudian para ilmuwan dapat mengaitkan perubahan tekanan di atas Pasifik dengan pola fluktuasi suhu air permukaan laut. Kombinasi keduanya membentuk apa yang sekarang kita kenal sebagai El Nino Osilasi Selatan INSO, di mana El Nino merujuk pada perubahan suhu permukaan laut dan osilasi selatan mengacu pada perubahan tekanan yang terjadi bersamaan. Berbeda dengan sirkulasi Hadley yang stabil dalam mengalirkan udara ke utara dan selatan, sirkulasi Walker di Khatulistiwa tidak stabil. Sebagai bagian dari osilasi selatan, sirkulasi Walker bisa mengalami perubahan besar. Setiap beberapa tahun, suhu permukaan Pasifik dan angin pasat akan mengalami fluktuasi, menandakan bahwa sirkulasi Walker akan berubah. Perubahan ini kita sebut sebagai peristiwa El Nino atau La Nina, yang dapat mengganggu keseimbangan cuaca dan ekosistem global. Dalam periode netral INSO, suhu permukaan laut di Pasifik dan angin pasat tetap mendekati rata-rata. Angin pasat menyapu Pasifik, membawa air permukaan yang hangat dari Amerika Selatan ke barat hingga Australia dan Asia.
Saat air permukaan yang hangat bergerak ke barat, air dingin dari lapisan dalam naik ke permukaan yang dikenal sebagai upwelling atau pembalikan massa air. Proses ini membawa air kaya nutrisi ke permukaan, mendukung fitoplankton yang menjadi dasar rantai kehidupan ekosistem laut, termasuk ikan. Di seluruh dunia, kondisi cuaca selama periode netral INSO sebagian besar sesuai dengan perkiraan. Ini termasuk pembentukan badai di Atlantik dan curah hujan muson normal di Asia Tenggara. Sirkulasi Walker menyebabkan kolom udara hangat yang besar naik di atas Asia Selatan, Amerika Selatan bagian utara, dan Afrika Tengah, yang menjelaskan mengapa wilayah ini memiliki hutan hujan tropis yang luas dan subur. Aliran udara di dekat Khatulistiwa memiliki dampak yang sangat besar, dan setiap perubahan dalam sistem ini dapat memicu reaksi berantai di seluruh dunia. Ketika angin pasat mulai melemah dan suhu permukaan Laut Pasifik meningkat, itu adalah tanda awal terjadinya masalah, mungkin menunjukkan datangnya peristiwa El Nino seperti yang dialami pada tahun 2023 dan 2024. Selama peristiwa El Nino, kolom besar udara hangat yang biasanya naik di atas hutan hujan dunia dapat dipindahkan ke timur atau barat. Perubahan ini akan mengganggu musim monsun di Asia, menyebabkan kekeringan panjang dan kekurangan air yang memengaruhi kehidupan miliaran manusia di Asia Timur. Peristiwa El Nino sebelumnya juga membawa 9 sungai atmosfer ke Amerika Serikat bagian barat, menyebabkan masalah transportasi besar, tanah longsor berbahaya, dan banjir. Sungai atmosfer ini dapat diibaratkan sebagai sungai kelembapan yang mengalir di udara yang akan melepaskan air saat mencapai daratan, menyebabkan curah hujan yang sangat besar. Selama El Nino, perubahan dalam sirkulasi Walker memengaruhi hampir setiap sudut bumi. Namun perubahan cuaca di wilayah Anda mungkin berbeda dari yang dialami orang di belahan dunia lain. El Nino sering membalikkan kondisi cuaca normal di suatu daerah. Itulah sebabnya wilayah seperti Asia Timur atau hutan hujan Amazon yang biasanya basah sering mengalami kekeringan selama El Nino, sedangkan wilayah kering seperti Amerika Utara bagian barat dapat mengalami hujan ekstrim. Peristiwa El Nino pada tahun 2023 bahkan menyebabkan penundaan pengiriman global karena terusan Panama bergantung pada curah hujan yang stabil untuk menyediakan kedalaman air yang cukup bagi kapal kargo yang melewati kanal tersebut. Namun saat itu tidak ada cukup air. El Nino disebut sebagai fase hangat dari siklus INSO karena selama periode ini suhu permukaan laut di Pasifik lebih tinggi dari rata-rata. Hal ini tidak hanya mengubah pola cuaca global, tetapi juga berdampak negatif pada ekosistem. Contohnya adalah terumbu karang yang sangat bergantung pada suhu laut yang spesifik untuk bertahan hidup. Terumbu karang mendukung beberapa bentuk kehidupan paling penting dan beragam di bumi. Karang memiliki hubungan simbiotik dengan alga, tetapi peningkatan suhu air dapat menyebabkan karang mengusir alga tersebut, sehingga karang kehilangan warnanya dan menjadi rentan. Jika kondisinya membaik tepat waktu, terumbu karang dapat pulih dari pemutihan karang, tetapi risiko kematiannya juga sangat tinggi. Selama peristiwa El Nino tahun 2023 hingga 2024, 99,7% terumbu karang tropis Atlantik mengalami stres panas yang memicu pemutihan karang. Ini adalah keempat kalinya dalam catatan sejarah terjadi pemutihan karang secara besar-besaran di seluruh dunia. El Nino, dengan membawa air hangat dari Pasifik dan melemahnya angin pasat, juga menyebabkan proses upwelling, pengangkatan air dingin yang kaya nutrisi ke permukaan, terhenti atau melambat. Kondisi ini menyebabkan jumlah fitoplankton berkurang, sehingga banyak ikan harus bermigrasi atau mati. Dampaknya terhadap rantai makanan dapat menyebabkan reaksi berantai yang memengaruhi hewan lainnya. Bagi keluarga dan komunitas pesisir yang bergantung pada ikan sebagai sumber makanan atau mata pencaharian, dampak El Nino bisa sangat menghancurkan. Setelah membahas skenario INSO pada periode netral dan perubahan yang mungkin terjadi selama kondisi El Nino seperti yang terlihat pada tahun 2023 dan 2024,
Kita pun bertanya-tanya, apa dampak yang akan dibawa oleh fenomena La Nina yang akan datang? La Nina merupakan kebalikan dari El Nino dan merupakan sisi ekstrim lain dari siklus INSO. La Nina ditandai dengan angin pasat yang lebih kuat dari biasanya dan suhu permukaan Laut Pasifik yang lebih dingin dari rata-rata. Jika El Nino seringkali membalikan kondisi normal, maka cara terbaik untuk memahami La Nina adalah dengan menganggapnya sebagai penguatan dari kondisi normal di sebagian besar wilayah, meskipun ada beberapa pengecualian. Selama La Nina, kolom udara hangat yang lembut di atas Asia Selatan dan Amerika Utara bagian timur akan menjadi lebih nyata, sedangkan kolom udara hangat yang umum di atas Afrika akan berbalik arah. Sama seperti bagaimana Anda merasakan El Nino sangat tergantung pada lokasi geografis Anda, dampak La Nina juga sangat dipengaruhi oleh wilayah. Hingga Agustus 2024, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) memprediksi kemungkinan 66% bahwa La Nina akan berkembang antara September dan November 2024. Dan sekitar 74% kemungkinan La Nina akan berlanjut hingga musim dingin di belahan bumi utara pada tahun 2025 hingga 2026. Model prediksi terbaru menunjukkan bahwa ada sekitar 50% kemungkinan La Nina kali ini akan mencapai intensitas sedang. Sebagai catatan, bahwa El Nino yang kuat pada tahun 2024 tidak selalu menandakan bahwa La Nina yang akan datang juga akan ekstrim. Secara historis, peristiwa El Nino yang kuat terkadang diikuti oleh La Nina yang kuat, tetapi ada juga beberapa kasus di mana La Nina yang terjadi kemudian lebih lemah. Hanya ada 10 kali catatan dalam sejarah di mana INSO berubah dari El Nino menjadi La Nina dalam 1 tahun, seperti yang diperkirakan akan terjadi tahun ini, sehingga kita kekurangan data sejarah untuk menarik banyak kesimpulan. Selain itu, para ilmuwan mengingatkan bahwa intensitas peristiwa INSO tidak selalu mencerminkan tingkat keparahan dampaknya. Lalu, seberapa banyak yang kita ketahui tentang La Nina yang akan datang? Di Amerika Utara bagian utara, La Nina akan membawa musim dingin yang lebih dingin dan basah secara diam-diam, sedangkan di bagian selatan, musim dingin yang hangat dan kering mungkin akan terjadi. Yang menarik, La Nina juga akan meningkatkan aktivitas musim badai Atlantik, meningkatkan kemungkinan badai yang lebih sering dan lebih kuat. Di Asia Timur dan Australia, La Nina biasanya membawa peningkatan curah hujan yang signifikan, seolah-olah menyampaikan kisah dari lautan yang jauh. Di Afrika, La Nina menunjukkan sifat dua sisi, dengan wilayah barat yang cenderung lebih basah, sementara Afrika Timur kemungkinan akan mengalami lebih banyak kekeringan, seolah-olah alam memainkan drama yang penuh dengan suka dan duka di benua kuno ini. Hubungan antara Eropa dan INSO sedikit lebih samar karena benua ini terletak jauh dari pusat pengaruh INSO. Namun diperkirakan bahwa La Nina akan membawa suhu di bawah rata-rata ke Eropa Tengah dan Barat, dengan curah hujan musim dingin yang lebih sedikit di seluruh benua, kecuali di bagian utara dan selatan yang mungkin mengalami lebih banyak hujan, menambah unsur ketidakpastian. Ketika membicarakan prediksi La Nina, ada satu topik penting yang tidak boleh diabaikan. El Nino dan La Nina, dua fase ekstrim dari siklus INSO, telah ada selama ribuan tahun. Namun bagaimana pemanasan global yang dipicu oleh perubahan iklim akan memengaruhi siklus kuno ini masih belum diketahui. Meskipun INSO membawa fluktuasi suhu jangka pendek, tren pemanasan global secara keseluruhan terus meningkat. Ini berarti kita sedang memasuki wilayah yang belum pernah dijelajahi. Bukti kuat menunjukkan bahwa seiring dengan pemanasan bumi akibat perubahan iklim, frekuensi dan intensitas peristiwa cuaca ekstrim akan meningkat. Namun, INSO adalah fenomena global yang kompleks dengan banyak ketidakpastian. Melihat sejarah baru-baru ini, peristiwa El Nino dan La Nina menjadi semakin kuat dan sering, yang menyebabkan lebih banyak kekeringan, banjir, gelombang panas, kebakaran hutan dan badai besar
Seperti yang terjadi selama 3 tahun, La Nina berturut-turut dari tahun 2020 hingga 2023. Bagaimana pemanasan global akan memengaruhi mekanisme siklus INSO secara spesifik masih belum jelas. Namun satu hal yang pasti, perubahan iklim kemungkinan akan memperbesar dampak INSO lebih jauh. Beruntung, kehidupan di bumi memiliki kemampuan adaptasi dan ketahanan yang luar biasa. Dengan perubahan dunia dan pengalaman menghadapi fluktuasi INSO selama ribuan tahun, para ilmuwan setiap tahun terus belajar lebih banyak dan mampu membuat prediksi yang lebih akurat tentang sistem iklim yang kompleks di masa depan. La Nina yang akan datang tidak diragukan lagi akan mengungkapkan lebih banyak rahasia tentang iklim bumi. Jika Anda memiliki pertanyaan atau pemikiran tentang iklim bumi, jangan ragu untuk membagikan wawasan Anda di kolom komentar. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.